Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was-sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, terus terang banyak sekali orang yang mengkaji diri atau ingin mempelajari dirinya, ingin mengenal dirinya dengan dasar man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Subhanallah. Tapi apa yang mereka dapatkan? Justru mereka tidak pernah damai, selalu gelisah. Sebab apa? Karena tidak tahu Allah yang sebenarnya. Makanya saudara, hati-hati. Dan juga mohon maaf kepada senior-senior saya, kepada guru-guru, kita harus betul-betul membimbing umat agar bisa dipahami masalah ini. Kalau tidak, mereka akan semakin liar pikirannya. Kenapa mereka tidak pernah damai, selalu gelisah? Karena tidak tahu Allah yang sesungguhnya. Seperti apa Allah yang sesungguhnya? Kita tidak akan bisa mengenal Allah yang sesungguhnya ketika selalu bermain dalam pikiran, tidak dimasukkan ke dalam. Sekalipun banyak ribuan guru yang kita dengar untuk menjelaskan masalah ini, kalau kita hanya bermain di logika, tidak mau masuk ke dalam, tidak akan menemukan Allah yang sesungguhnya. Yang akan kita temukan adalah kebingungan, semakin gelisah, sehingga menimbulkan tidak ada rasa syukur. Padahal Allah itu selalu hadir kepada seseorang dalam bentuk yang berbeda-beda. Sekali lagi, Allah selalu hadir pada seseorang dalam bentuk berbeda-beda. Makanya kita hati-hati. Hati-hati saudara.
Kenapa Allah selalu hadir kepada seseorang yang dalam bentuk berbeda-beda? Allah ingin mengetahui lebih jauh seperti apa, sampai di mana pengenalan hambaku tentang aku. Saudara, lalu seperti apa Allah datang dalam bentuk berbeda-beda? Perhatikan ini, supaya kita jangan salah paham. Ini di dalam, atau ini sudah dijelaskan di dalam Tauhid. La ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Artinya apa-apa, apapun itu, semuanya adalah Allah, subhanallah. Tapi kalau kita selalu membawa pikiran, membawa akal, tidak akan mungkin kamu bisa menemukan Allah yang sesungguhnya. Tidak mungkin. Karena Allah tidak bisa ditangkap dengan akal. Tidak bisa. Seperti tadi saya sudah menyampaikan bahwa Allah itu selalu hadir tanpa pernah berhenti kepada seseorang dalam bentuk berbeda-beda. Allah bisa datang dengan kebahagiaan, subhanallah. Allah bisa datang dengan penderitaan, subhanallah. Tapi ketika penderitaan itu datang, karena dia tidak tahu, ditolak, mengeluh, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di sini satu kesalahan, saudara. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa Allah yang sesungguhnya. Allah datang dengan kejahatan atau berbentuk kejahatan, bisa. Allah bisa datang dengan penyakit. Disinilah kita keliru. Karena kita tidak tahu siapa Allah. Ketika datang yang baik-baik, kita rangkul. Tapi ketika datang penderitaan, kita mengeluh tolak. Padahal sesungguhnya semua itu adalah Allah, bukan siapa-siapa. Harus sadar, saudara. Makanya kita disuruh bersyukur, disuruh sabar atas segala ujian. Bukan ujian sesungguhnya, itu dalam bahasa syariat. Tapi sebenarnya Allah itu sendiri. Kita bongkar rahasia ini, supaya kita betul-betul mengenal Allah. Banyak orang berpandangan ketika dia mendapat kesusahan, mendapat penyakit, langsung mengatakan, kenapa begini? Saya sudah mengenal Allah. Bukan mengenal Allah seperti itu. Beginilah cara kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Beginilah cara kita bertauhid. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Ketika kita mendapat satu musibah, kita langsung mengeluh, tidak terima. Sesungguhnya itu Allah datang memperbaiki diri kamu. Dengan cara seperti itu. Kadang-kadang, saudara, kita menolak segala sesuatu yang tidak kita inginkan.
seperti misalnya penyakit, penderitaan. Padahal itu Allah datang memperbaiki diri kita, memberikan suatu permasalahan, penyakit. Artinya kita disensor oleh Allah untuk mengangkat derajat kita agar kita lebih berharga. Cuma sayang banyak yang menolak. Memang berat, saudara. Berat memang untuk menuju suatu kebenaran. Menuju Allah itu tidak mudah karena kita diuji. Diuji dengan ujian. Semakin berat juga. Semakin dekat, semakin berat juga ujiannya. Begitulah cara Allah. Kita ini ketika datang ujian itu, kita ini dipermak, diolah, walaupun berat. Kita diolah dengan Allah dengan berbagai macam cara, tapi kita merasakan berat, kayak tersiksa. Memang begitulah cara Allah untuk mengangkat derajat manusia agar lebih dekat kepadanya, insya Allah. Satu contoh, saudara. Saya beri satu contoh supaya kita paham ini. Kita betul-betul paham tentang Allah. Ini pohon kayu tadi, di situ tidak berguna apa-apa. Kalau pohon kayu itu di situ terus, lama-lama dia rapuh, tidak punya harga. Keropos, tidak bisa bermanfaat lagi. Lalu bagaimana caranya supaya kayu ini bermanfaat? Harganya lebih tinggi, memiliki kualitas yang luar biasa sehingga dia berharga. Kayu itu ditebang. Siksaan pertama ditebang. Lalu diolah, dipotong, diiris sana sini. Sama begini. Kita begini sama prosesnya. Dipotong, dibelah, digorok sana sini. Lalu diolah sesuatu menjadi lebih berharga. Kemudian kayu itu menjadi laku. Kenapa? Karena berharga. Begitu cara Allah. Cuma kita kadang-kadang tidak sadar. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa Allah sebenarnya. Allah datang terus-menerus setiap saat. Dengan berbentuk. Berbagai macam-macam bentuk. Datang bisa lewat penyakit. Artinya menjelma sebagai penyakit. Datang menjelma sebagai kesenangan. Datang menjelma sebagai maksiat. Kadang-kadang kita tolak. Makanya saudara, kalau kita selalu bermain, nggak bisa. Kata Allah, keluar engkau dari hukumku, niscaya engkau sampai pada aku. Subhanallah. Sekali lagi, saudara, di sini saya memperjelas, Allah datang kepada seseorang setiap saat tanpa berhenti, menyapa. Datang tidak pernah berhenti dengan berubah-ubah, berbagai macam bentuk. Datang menyamar sebagai penyakit,
datang menyamar sebagai kebahagiaan, datang menyamar berbentuk harta, datang menyamar sebagai macam-macam. Cuma banyak orang gak paham. Subhanallah. Makanya saudara, kita harus betul-betul belajar siapa Allah yang sesungguhnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.